Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat anggaran dimanapun berada. Saat ini saya sedang bersama Pak Khairul Rizky. Wah, Pak Khairul Rizky. Selamat siang. Selamat siang. Pak Khairul Rizky ini merupakan Kepala Dinas Diskominfo Diskominfo dan Statistik Provinsi Riau. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang soal kinerja juga kinerja beliau. Kedua, kita akan menggali sejauh mana sudahkah Riau menjadi daerah informatif. Nah, ini dari rangkaian kemarin, Bang. Siap. Saya panggil Abang aja, Bang ya. Dekat. Oke, izin ya sahabat anggaran, karena kita Riau ini sudah level 2 ya. Ya, level 2. Sudah level 2, alhamdulillah. Oleh karena itu, karena agak kurang strict juga, kita pakai masker. Saya izin untuk melepaskan masker. Jaga jarak ya. Yang penting sudah divaksin, Bang. Sudah divaksin. Iya. Vaksin kedua, ketiga, Bang? Sudah, Kedua ya. Ketiga ya. Bang Rizky, izin Bang Rizky. Terima kasih atas waktunya, sudah memenuhi undangan istimewa ya di Rumah Rakyat Fitra Riau, markas besar kalau kami sebut. Bang, saya minta waktunya sekitar 30 menit ya Bang ya. Kita untuk berdiskusi ya soal bagaimana sih perkembangan transparansi akuntabilitas di Provinsi Riau. Nah, kita rampung dengan sebuah tema yang menarik ya. Sudahkah Riau ini menjadi daerah informatif? Karena kalau kita baca 3 hari yang lalu ya, kalau tidak salah saya, Riau itu mendapatkan penganugerahan Komisi Informasi Pusat sebagai daerah informatif. Dulunya itu menuju informatif. Nah, saya nggak tahu itu penilaiannya gimana. Kalau bisa KIP pusat itu, Komisi Informasi Pusat itu memberikan penilaian tuh. Atau salah atau gimana? Nah, ini ya yang perlu diluruskan. Gimana Bang? Baik. Bang. Adinda, terima kasih. Pertama, saya terima kasih atas undangan yang sangat berharga dan penting ini dari kawan-kawan Fitra. Sudah lama sebenarnya dijadwalkan untuk dapat bersama-sama untuk podcast di tempat yang berbahagia ini. Cuma kebetulan waktu sering bentrok. Susah betul minta Abang untuk Alhamdulillah dengan waktu sisikan mungkin ini. Yang kedua, memang alhamdulillah kita Senin lalu mendapat penghargaan inovatif dari Komisi Informasi Pusat. Senin lalu berarti 4 hari yang lalu ya Bang ya? Ralan 4 hari yang lalu. Kita sudah penilaian, jadi kira-kira 2 bulan lalu tim dari mereka turun ke daerah melihat sejauh ini apa sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang 45 dan Undang 14 2018 tentang informasi publik itu betul nggak informatif Pemda Riau ini? Iya. Jadi mereka melihat mereka melihat Dinda. Jadi kita banyak sekarang lapor-lapor dari masyarakat itu kita dari berbagai sumber, ada yang langsung melalui website, ada melalui handphone. Jadi seluruhnya kita terbuka, apapun diminta oleh masyarakat kecuali bersifat rahasia atau tertutup, terbatas sesuai dengan aturan undang-undang, kita berikan. Jadi OPD yang mereka minta misalnya masalah rumah sakit, sepanjang itu masih bisa kita berikan. Pokoknya apapun kita berikan kepada masyarakat, informasi yang mereka butuhkan. Nah, nanti saya bercerita banyak tentang inovasi-inovasi yang telah kita buat. Iya, benar-benar. Nah, ini sangat menarik kali Bang. Karena kalau kita lihat Bang ini dari kacamata publik ya. Dulu itu di tahun 2018 Provinsi Riau itu sudah berbenah. Dari 2018 terkait Riau ID. Jadi publik, sahabat anggaran itu bisa mengecek bagaimana APBD Riau lakibnya bisa dicek. Nah, itu sudah bagus sih Riau ID, tapi perlu peningkatan. Nah, inovasi itu komitmennya seperti apa? Nah, ini disambut juga ini Bang, komitmennya Pak Samsua, divisinya untuk mengintegrasikan mengembangkan e-government.
sebagai bentuk transparansi akutivitas penyelenggaraan pemerintah. Ya. Nah, ini seperti apa, Bang? Ada. Jadi begini. Oke. Kita kan masalah anggaran, Oke. kita terbuka. Kita Oke. punya Jaga APBD. Meskipun sekarang ada Oh, iya. kendala di Jaga APBD masalah websitenya, karena websitenya itu ada apa namanya dengan website yang kita punya sama website pusat itu belum terintegrasi dengan maksimal. Jadi ini tahun ini alhamdulillah Bapak Gubernur itu kita mengerjakan namanya Grand Riau Digital. Riau Digital. Jadi ini seluruh OPD terintegrasi pusat dan daerah termasuk kabupaten kota. Nah, kita ada tergabung. Apalagi mulai tahun ini Pak Gubernur sudah melakukan namanya e-office. Jadi kita dimanapun, kapanpun kita berada, kita tinggal buka handphone, tinggal lihat ada surat menyurat mau diarahkan kemana, atau ada surat tanda tangan, kita tinggal approve. Oh, itu udah bentuk e-office Sudah, ya, e-office. khusus di internal. Nah, Oke. ini kabupaten kota kita ada buat juga. Kabupaten kota, berarti Udah buat juga. oke, siap. Jadi kita banyak yang sudah kita buat untuk kabupaten kota untuk bersinergi dengan provinsi. Oke. Nah, dan begitu juga Pak Gubernur, permintaan masyarakat, kalau masyarakat melaporkan masalah apa saja masyarakat melaporkan, itu bisa kita menggunakan dengan mana website kita atau dengan WA. Jadi kita melapor kepada Pak Gubernur, dia ada masalah ini Pak, ya nanti Pak Gubernur respon, nanti OPD mana yang terkait akan menyelesaikannya, masalah jalan, masalah pasar, misalnya itu kewenangan kabupaten kota, nanti diserahkan ke Diskominfo kabupaten kota, menyerahkan kepada para bupati dan wali kotanya. Nah, Oke. itu terobosan baru yang kita buat. Jadi masyarakat mau minta apa saja dan informasi apa saja kita saat ini sudah kita layani. Jadi untuk pengolahan informasi, pelayanan informasi itu tanggung jawab kami sebagai PPD utama. Ya, khusus untuk APBD tanpa datang langsung ke PPID-nya, langsung Bisa. akses ke internet Akses bisa ke ya? internet bisa. Online-nya. Oke. Bisa kita minta. Akses Jadi, ke websitenya ya, Riau dan Go ID. sekarang semua kita tidak perlu ketemu, tapi kita cukup dengan mengakses website kita atau kita langsung dengan WA mengenai nomor WA nanti kami sampaikan yang harus bisa mereka sampaikan. Oke. Nah, dari samping itu juga OPD ini mendukung. Alhamdulillah dari banyaknya laporan tahun 2020 kemarin ada cukup banyak ratusan yang melapor ke PPID utama, itu kita tidak lanjuti. Cuman hanya berapa mungkin tidak kita lanjuti yang karena data tidak lengkap. Oke. Karena orang tidak punya melampirkan KTP. Iya. Kadang-kadang itu tidak jelas termasuk WA. Iya, Kadang iya, WA dia ngasih informasi begini, tapi kita tidak lanjuti. Kita mau konfirmasi kepada yang bersangkutan handphone tidak aktif. Oh ya, Nah, model skema akses informasi berbasis informasi apa gratis ya? ini. Nah, Oke. alhamdulillah sekarang Website. contohnya di masa Oke. pandemi ini kita nggak repot. Masa pandemi ini kita membuat website namanya corona.rio.go.id. Ini termasuk yang pertama Maret 2020 kemarin itu. Jadi masyarakat apapun masyarakat infokan minta tentang informasi mengenai corona ini, di mana rumah sakit rujukan, siapa yang ini, apa bagaimana, itu semua ada tercover di dalam website corona kita. Nah, Oke. alhamdulillah yang kita banggakan adalah di masa pandemi ini kemarin kita punya website namanya Mata Bansos. Mata Bansos. Ini Mata Bansos jadi rujukan nasional, Linda. Itu kerjasama dengan BPKP pada saat itu Pak Farid sekitar bulan Mei Juni 2020, dan ini sudah kerjasamakan dengan seluruh kabupaten kota, dan ini di BPKP pusat juga menjadikan ikonnya menjadi contoh Riau, dan selama ini kami telah menerima lebih kurang 5 sampai 6 kabupaten provinsi yang datang studi banding ke kita mengenai Mata Bansos ini. Mata Termasuk Bansos ini. UMKM. Nah, ini salah satu inovasi yang kita buat kepada masyarakat. Jadi masyarakat untuk Mata Bansos tadi tidak perlu mereka repot-repot Oke. data, tinggal buka data aja. Oh, saya belum terdaftar. By name, by address, mana KTP-nya? Ternyata dia wajib. Oh, dia harus diberikan. Ini ada ketentuannya. Oke. Nah, berarti tadi kebijakan yang sudah dilakukan ya, inovasi-inovasi sudah Inovasi dilakukan. layan, ya. Nah, ini kita kembali, Bang, Ya. ke Riau Go ID ya. Ya. Riau Go ID itu memang sebelumnya memang website itu ya isinya berita-berita ya. Hampir 12 kabupaten kota, hasil risetnya Fitra, Bang ya. Ya. Untuk khusus 12 kabupaten kota ya, daerah.
itu tidak ada yang menginformasikan soal data-data anggaran, dokumen-dokumen anggaran. Nah, hanya provinsi. Nah, ini A plus juga lah untuk Provinsi Riau ya. Tapi ada hal yang menarik, Bang. Sejauh mana sebenarnya keterbukaan itu yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau misalnya anggaran itu sudah dipublis ya. Nah, soal sektor sumber daya alam ya, karena kan kalau kita lihat ya mengacu ya, kalau penyelenggaraan itu kan tidak jauh dari bagaimana kebijakan dibuatnya ya. Sektornya banyak ya. Ada sumber daya alam, anggaran. Nah, kalau sumber daya alam itu informasinya belum tersedia di Rogeri. Gimana nih Bang ke depannya? Nah, kalau sumber daya alam sepengetahuan saya, saat ini kita kan sedang membuat yang namanya dan itu pertama di Indonesia, namanya adopsi pohon. Adopsi pohon. Sedang pengembangan ya. Sedang pengembangan. Ini adalah wadah kepedulian publik terhadap cinta lingkungan, mendukung turut serta terhadap melestarikan hutan. Nah, ini ada websitenya dan juga ada nomor adminnya. Ini kita perlukan masyarakat yang ingin mengasuh pohonnya untuk diadopsi, bagaimana untuk berapa tahun ke depan gitu. Mengenai data-data kehutanan, saya pikir kita terbuka dengan adanya Riau.go.id, dengan adanya website kita ini, dengan adanya lapor Jaga Riau. Silakan melapor ke nomor tersebut. Nanti apabila misalnya ada yang perlu disampaikan ke Dinas Kehutanan misalnya, itu kan bisa ke Dinas Kehutanan. Itu harus dijawab. Itu kita berikan waktu mereka menjawab kepada pemohon, itu ada batas waktunya. Jadi tidak lama, mereka harus sudah menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Jadi ini ada nomor WA-nya 0811. Itu Riau Mendengar. Riau Mendengar. Kanal pengaduan ya. Pengaduan 0811 75 88 889. Ini Maska melaporkan kepada Pemda. Itu kanal pengaduan ya. Kanal pengaduan. Jadi masyarakat bisa melakukan mengadu soal kendalanya di lapangan urusan perizinan, bisa melapor ke sana. Nah, tadi menarik Bang soal ngomong informasi SDA ya. Informasi SDA, sumber daya alam. Nah, sejauh ini kan memang belum tersedia, apalagi kalau kita lihat kebijakannya memang sudah mulai ya, ada progresnya. Kalau kita lihat kemarin sudah meluncing rumah data. Nah, rumah data. Nah, sejauh ini progresnya seperti apa Bang? Nah, karena nanti itu rumah data itu seperti apa nanti ke depannya Bang? Iya, betul. Iya. Jadi para sahabat Fitra namanya ya. Oke, sahabat anggaran. Para sahabat anggaran. Memang Pak Gubernur telah mengeluarkan SK mengenai rumah data ini tersebut. Jadi SK tersebut baru 2021. Dan perlu saya perjelas, ini rumah datanya ada aplikasi yang di Sekolah Informatik bangun dalam rangka menyimpan data-data yang ada OPD Provinsi Riau ini. Dan menyimpan termasuk kita data-data statistik sektoral. Dan ini kita bekerja sama dengan statistik. Yang sangat menarik dalam hal ini, pertama adalah sebelumnya kita kan tahu datanya secara manual. Disimpan secara manual. Nah, sekarang kita simpan data-data tersebut dalam bentuk hard dan soft copy saat ini yang akan kita laksanakan. Yang kedua, kami membangun rumah data ini sekarang sudah menarik beberapa sumber daya manusia, SDM yang berkenaan dengan kemampuannya di bidang statistik. Sebagian diinformasikan bahwa Diskometik adalah wali data. Jadi kami ini sesuai dengan Perpres 39 2019, Diskometik adalah wali data, yang mana aplikasi yang kita bangun ini adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali data. Itulah yang pentingnya. Nah, nanti ke depan apakah misalnya publik ingin tahu peta luasan, HGU atau apa, itu akan ditayangkan di Alhamdulillah, kedepannya kita berharap semua data-data yang kita miliki nanti bisa dibuka besok oleh masyarakat.
dari awal saya sampaikan tadi. Soal izin juga Bang ya. Soal izinnya tadi Semua dibuka nanti di rumah data. Yang tidak bisa itu mungkin yang tertutup, rahasia dan Iya, ada. kita batas apa gitu ya. Iya. Yang 3 itu tidak. Nah, kalau HGU kan memang terbuka ya. Iya, izin-izin kan terbuka ya. Izinnya, ini izin perusahaan ini, kapan dikeluarkan, berapa luasnya, itu kan wajib di masyarakat wajib Berarti tahu. nanti sahabat anggaran jika ingin mengetahui izin-izin, silakan rumah data, nanti akan disediakan. Itu yang kita harapkan. Yang penting kita sekarang ini sudah mulai mengakses, mengumpulkan data-data tersebut untuk dapat diakses oleh masyarakat. Karena sampai juga mungkin saya tambahkan, termasuk masalah anggaran tadi. Sahabat anggaran dikata Adinda tadi. Kalau mengenai anggaran, saya pikir kita bisa membuka di rio2go.id itu di BPKAD. BPKAD saya pikir itu tergambar semuanya. Kalaupun nanti tidak tergambar itu biasanya servernya sedang rusak atau jaringan itu aja, tapi semua terbuka. Kita harapkan Bapak Gubernur juga berpesan berkali-kali, kita harus transparansi anggaran, akuntabel, dan jangan sampai kita ada anggaran-anggaran yang disembunyikan, anggaran yang tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi masyarakat. Kalau kembali ke APBD APBD itu kan sudah dibuka dokumennya. Cuma ada berapa hal yang jadi catatan Bang. Misalnya DPA itu dokumen yang paling urgent ya. Itu mungkin bisa dibuka itu Bang. Itu bisa dibuka Bang. Tapi di Rio2go ini kita belum menemukan DPA. Bisa dibuka kan di belum. DPA.go.id? Enggak bisa Bang. Nah, DPA belum disahkan. Oke. Tapi kalau DPA sudah disahkan, saya pikir bisa terbuka. Termasuk dari salah satu contohnya masyarakat. Sekarang masyarakat meminta DPA Diskominfo. Ajukan ke Diskominfo DPD utama. Melalui permohonan permohonan juga. Nah, kami berikan DPA tersebut. Tapi kan usaha pemerintah Pak Samsuar kan sudah mau ingin coba mendigitalisasi. Digitalisasi ya. Nah, tapi kan ada perlu peningkatan tadi yang kita garis bawahi. Rio2go ini sudah bagus. Alhamdulillah. Nah, sudah bagus. Tetapi kedepannya perlu diperbagusin lagi. Misalnya ditambahkan Rio2go ini soal dokumen-dokumen HGU, izin dibuka kan. Nah, itu lebih menarik gitu Bang. Itulah gunanya sahabat-sahabat kita, itulah gunanya kita social control. Jadi kita minta kawan-kawan, kita tidak ada yang sempurna. Jadi jalan kita tolong diawasi. Dan apabila ada hal-hal yang tidak baik bagi kita, silakan kami dikritik. Ada masalah, orang kritik itu bagus kok. Jadi dalam sebuah ibarat kita main bola, bola itu di tengah lapangan itu udah letih. Capek mengirim bola, sudah berkeringat, tapi penonton berteriak, dia tak nampak. Oper belakang, oper kiri katanya. Baik. Tapi upaya pemerintah akan menggesa ke sana ya. Pasti. Akan membuka semuanya ya. Dengan adanya Undang-Undang 45 pasal 28F tentang informasi seluas-luasnya. Berhak masyarakat menerima informasi. Nggak ada larangan untuk tidak mendapatkan informasi. Jadi tak ada rasanya yang tidak diberikan kecuali tadi yang saya sampaikan tadi, yang rahasia dan terbatas itu ada kriterianya. Itu mungkin tidak bisa diberikan. Tapi sepanjang sudah diperiksa Dinda, sahabat anggaran, sepanjang sudah diperiksa oleh BPKP, silakan. Tidak ada masalah. Tapi itulah kadang-kadang kawan-kawan kita kadang-kadang tidak membaca seutuhnya, membaca sepotong-potong. Nah, ini kajian sekali saya luruskan, sahabat anggaran. Salah satu dari media memuat, sudah tuh disampaikan oleh oleh 2 LSM bahwasanya ada anggaran publikasi di Pemprov 22 miliar. 22 miliar. Nah, anggaran Diskominfotik. Itu perlu dikaji ulang. Mereka tidak membaca sepenuhnya. Itu anggaran seprovinsi Riau. Nah, yang kami keluar itu hanya 2 miliar. 10% bukan 22 miliar. Jadi ditotalkan itu. Ditotalkan jangan bilang Diskominfotik. Silakan. Dan ini sudah di-SPJ-kan semua. Silakan dikontrol. Ini telah kita buat dan itu banyak. Karena kita perlu seluas-luasnya publikasi ke masyarakat, termasuk ke media center tadi. Jadi saya merasa berbangga
Karena media center kita itu mendapat nomor 2 nasional. Nomor dari 2 nasional ya. Kalau yang informatif itu nomor berapa? Informatif kita tidak informatif itu nilai. Nilai ya. Nilai informatif itu kita dapat nilai 5 besar. 5 besar ya. Nah, itu dari menuju ke informatif. Karena mereka datang kemarin ke Pekanbaru. Mereka kemarin ke PPID. Mereka minta lapor-laporan sama kita berikan. Termasuk daerahnya apa? Jakarta? Saya tidak hafal pula. Jakarta, maksud Jakarta lah. Jakarta, Jawa Tengah, NTB, Riau, dan Aceh. Nah, ini itu yang 5 besar. Iya, itu menuju informatif. Iya. Jadi, mungkin dinilainya kesiapan websitenya sudah publikasi ya kan. Dan aplikasi apa inovasi-inovasi yang dibuat selama masa pandemi. Oh iya. Mata bansos tadi ya. Mata bansos, mata UMKM. Sudah itu ada istilahnya seperti apa tadi? Padi puspaga mungkin padi baru puspaga. itu. Nah, Bang, ini inovasi banyak nih, Bang. Menurut pandangan Abang, inovasi ini dari tanggapan publik sendiri seperti apa, Bang? Ini berarti nggak untuk mereka? Nah, alhamdulillah salah satu contoh adalah corona.io.go.id. Saya masih ingat tanggal 10 Maret 2020 kasus pertama COVID-19 di Riau. Bapak MM. Pada saat itu kita membutuhkan informasi. Informasi seriau ini bagaimana masyarakat bisa menjadi tahu perkembangan mengenai COVID ini. Nah, pada itulah kami lembur di kantor dan saya berapa hari baru dilantik. Lembur di kantor kita membuat website tersebut. Dan Dinkes pun Departemen Kesehatan pun waktu itu sedang membuat juga. Jadi nggak ada rujukan waktu itu. BNPB pun belum ada waktu itu. Masih teringat saya. Alhamdulillah kita membuat. Nah, sekarang dalam itu terkumpul lah semuanya. Data-data mengenai pasien positif, di mana rumah sakit rujukan, sudah itu kemana mereka mengarah mau vaksin, informasi mengenai vaksin, informasi mengenai corona. Nah, cuma yang menjadi catatan adalah soal anggaran COVID nggak disebutkan di situ. Anggaran COVID saya itu BPKD-nya. Di BPKD-nya ya. Pasti ada tidak. Iya. Apalagi sampai sekarang ada yang berani. Anggarannya sembunyikan harus transparan. Terima gaji berapa ada. Tapi itu jadi masukan. Saya nanti akan sampaikan ke pengelola bagaimana supaya masuk anggaran daripada anggaran COVID, berapa anggaran COVID, dan itu juga masuk lelang-lelang itu, Bang. Karena kan selalu banyak nih inovasi pemerintah ya, bukan pemerintah Riau aja ya. Kayak di pemerintah pusat mengembangkan pengadaan ya LPSE ya. Nah, ini udah terbuka Riau kalau kita lihat sudah. Cuma yang menjadi hambatan kita ketika kita riset nih, Bang. Ini hasil riset, Bang, bukan kata Fitra, tapi kata riset kita. Kata riset. Hasil riset kita memang dokumen kontrak itu belum dibuka, Bang. Untuk Riau ya. Tapi kalau sejauh ini untuk pemanfaatan LPSE itu sudah dibuka ya. Misalnya pagunya berapa, keikutsertaan perusahaannya berapa, perusahaan pemenang siapa. Nah, yang jadi masalah dokumen kontrak itu belum dibuka. Nah, ke depan mungkin itu bisa digagas itu biar semakin baik Pak Samsuarnya, Pak. Tapi mungkin ada ketentuannya dia. Jadi sahabat anggaran, mungkin dokumen kontraknya belum dapat diinformasikan ke. Tapi bisa diblurkan, Bang. Bisa diblurkan. Karena belum ada pemeriksaan gitu. Biasanya kalau sudah diperiksa dulu oleh aparat internal kita, oleh inspektorat, oleh BPKP, oleh BPK. Nah, sudah menjadi dokumen publik itu baru diumumkan. Oke. Tapi ke depan ke depan jadi catatan ya. Iya. Kan bisa harus kita sesuaikan juga, Bang, dengan uji konsekuensi. Iya. Bukan informasi publik. Iya. Tapi dana kita dapat. Saya ini cerita sedikit. Bang. Kita kawan-kawan kumpul kawan-kawan di Sekolah Info juga, kan ada beberapa wilayah di Indonesia ini cukup banyak yang tidak informatif. Di bawah informatif gitu lah. Jadi saya salah satunya Kadis Sekolah Infotik itu. Jadi Kadis Infotik kawan saya itu saya bilang, Bang, anggaran kenapa Bang tak ini kan? Tuh apa masyarakat tahu katanya? Itu ini katanya. Langsung mau komen ya. Undang-undang
gampang, saya bilang mengatur katanya. Kalau Pak Daerah tidak dapat inovasi ini, ya perintah, ya maksudnya perintah pimpinan dia, perintah gubernur gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Apalagi selaras dengan misinya Pak Gub ya. Untuk misi kedua kok nggak salah. Satu atau kedua tuh, yang penerapan e-government. E-gov itu kita misi kelima. Misi kelima ya. Oh, mohon maaf, misi kelima Pak Gubernur ya. Misi ketiga Riau Hijau. Nah, misi kelima kita, Pak Gubernur itu inginkan kita masuk ke dalam namanya Riau Digital. Riau Digital. Jadi seluruh informasi tadi kita ada masuk semua. Oke, untuk internal Riau sudah mulai bagus. Nah, asistensi ini gimana Bang? 12 kabupaten kota. 12 kabupaten kota kita sering koordinasi. Salah satunya adalah sudah ada 6 kabupaten kota sekarang ini yang sudah bekerja sama kita mengembangkan website e-office. Oh, untuk e-office saja ya, untuk e-office ya, oke. Tapi dengan kita nanti adanya terbentuknya kita Grand Design Riau Digital, seluruh 12 kota ini terintegrasi. Jadi nanti masalah perizinannya misalnya, orang kabupaten kota ngurus izin, nah perlu ke sini mereka, hanya dengan website aja mereka sini, termasuk mereka mengurus misalnya perpanjangan pajak kendaraan. Sekarang kondisi mobilnya ada di Bengkalis. Nah, itu juga sudah salah satunya akan kita kembangkan. Termasuk akuntabilitas penyelenggaraan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita kan menuju good governance. Iya, semua kebijakan perlahan-lahan ya, bertahap. Itulah gunanya kawan-kawan sahabat anggaran untuk mengontrol. Apabila kami salah, ingatkan kami. Tidak ada yang sempurna atas dunia ini. Benar-benar. Tolong kami dibantu, kami dikritik. Kita harus kuat dengan kritik apa? Kritik itu gunanya untuk memperbaiki jalan kita. Jadi di tengah lapangan kita sedang bermain harus ada penonton. Dengan ada penonton dan pemain itu berkolaborasi akan menjadikan hasil yang baik. Percayalah. Iya. Berarti ke depan harus diupayakan lagi untuk meningkat ya. Nah, menarik ini Bang. Tadi banyak ulasan Abang ya. Mana-mana tadi ya. Ada soal jaga, soal lingkungan. Masalah denda pajak kendaraan bermotor. Ya, ini juga kita baru pertama, ini Bapenda kita. Nah, buka website itu sampai 9 November besok. Dari tanggal 9 Agustus itu kita menghapuskan pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan. Nah, itu jadi informasi masyarakat. Itu bisa dilihat di websitenya Bapenda kita. Itu kita kasih waktu sampai dengan 3 bulan, September, Oktober, November, 3 bulan untuk menghapuskan pajak kendaraan mereka yang sudah habis dan tidak diperpanjang, diberikan. Termasuk juga kita potensi investasi. Mengenai investasi bisa dibuka di kanal kita. Itu di Riau Investment Kanal. Jadi banyaklah sudah yang kita lakukan untuk inovasi ini, memudahkan masyarakat untuk kiranya dapat mengakses, menginginkan apa yang masyarakat inginkan terhadap pemerintah Riau, terutama masalah anggaran. Karena ini kan anggaran pemerintah berasal dibayar oleh pajak masyarakat. Masyarakat juga berhak tahu. Nah, ini satu lagi Bang. Nah, sejauh ini Bang, ini paling penting nih terkait dengan pengembangan yang Abang lakukan ya, Riau. Berarti artinya Jaga Riau akan dikembangkan lagi ya. Termasuk rumah data akan dikembangkan, lapor, kanal pengaduan ya. Nah, sejauh ini Bang, apa yang menjadi hambatan, tantangan pemerintah dalam mengakomodir pelaksanaan kebijakan itu? Pertama, kita ada mengalami beberapa hambatan yang kita lihat saat ini, yaitu kadang-kadang informasi yang diminta masyarakat tersebut adalah informasi yang banyak bersifat rahasia, tertutup. Nah, yang kedua, tantangan kita saat ini mungkin kita kurangnya data tadi. Data tadi kurang. Kadang kita meminta ke OPD terkait, OPD tidak respon. Nah, itu kami kasih batas waktu. Kalau berapa hari, berapa minggu mereka tidak menjawab, ya kita lapor pimpinan gitu. Insya Allah semua ini bisa terwujud. Bisa terwujud ya. Insya Allah mohon dukungan ke sahabat anggaran. Tapi semua kan sudah ada SOP-nya ya. Sudah ada SOP-nya. Ya, otomatis OPD-nya harus manut ya. Aja udah memanggil pula ini. Oke. Sahabat anggaran, ini ya sudah memanggil juga ya. Terima kasih Bang Rizky atas waktunya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi mau dikupas ini Bang. Kita cari waktu lagi nanti. Dikupas soal bagaimana
bagaimana keterbukaannya Ya. pemerintah sejauh ini ya. Apalagi soal rumah data tadi ya, rumah data perlu digali. Tapi nantilah kita akan coba jadwalkan ya, tim-tim kreator, Suci sama Farha. Dan saya juga nanti Iya, akan iya, iya. janjikan saya undang nanti misalnya kepala BPKD. Oke, wah menarik, Pernah menarik, sampai sini menarik. belum? Sudah sampai sini bang. Oh, pernah BPKD sudah. Kan sudah. Iya, Sudah, iya, sudah, oke, sudah. oke. Bapeda. Bapeda sudah. Bapeda. Yang kita undang Iya, mereka iya, iya, iya. biar kita tidak kabur, masyarakat tahu. Iya. Karena masyarakat perlu informasi. Benar-benar. Ya begitu ya. Terima kasih, Sabar Ya, Anggaran. makasih Sabar Anggaran. Ya begitu tadi diskusi kita dalam beberapa menit ya. Kalau kita hitung kurang lebih 30 menit ada ya. 30 menit kita ya berdiskusi dengan Pak Khairul mengenai soal perkembangan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan. Nah, sahabat anggaran, jangan lupa tongkrongi terus website Fitra Riau, like, share, komen, serta subscribe. Ditunggu ya karena masih banyak lagi video-video menarik atau hasil-hasil kajian dan diskusi dialog yang akan disembahkan kepada sahabat anggaran. Saya Taufik mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.